Pemirsa, kita berjumpa kembali mengulas, mengulang kembali ilmu mantik yang sekarang kaitannya membahas qadhiyah syartiyah. Apa itu yang dinamakan qadhiyah syartiyah? Wa in ala ta'liqi fiha qad hukim fa innaha syartiyatun wa tanqasim wa misluha aidon ila syartiyatin muttasilah wa misluha syartiyatun munfasilah. Jikalau itu qadhiyah dikaitkan, dihubungkan hukumnya terhadap sesuatu, maka itu namanya qadhiyah syartiyah. Atau dalam syarahnya dijelaskan qadhiyah syartiyah itu adalah maturukibat, gitu, yaitu qadhiyah yang tersusun dua juz satu sama lainnya saling mengikat, berhubungan. Kemudian apa yang dinamakan syartiyah? Apa alasannya dinamakan qadhiyah syartiyah? Li'anal ula juz'un minasaniyah, karena qadhiyah yang pertama adalah juz bagian daripada qadhiyah yang kedua, sedangkan wal juz'u muqaddamum minal kulli. Juz qadhiyah yang pertama itu harus didahulukan daripada kul. Nah, mana contoh qadhiyah syartiyah muttasilah? In kanati syamsu tali'atan pannaharu maujudun. Jikalau matahari terbit, maka siang akan timbul. Nah, dikaitkan nyala, jadi timbulnya terjadi siang itu tergantung adanya terbit matahari. Jadi bahasa kitabnya digantungkan lapad pannaharu maujudun karena lapad ingkanati syamsu, artinya terjadinya siang tergantung adanya terbit matahari. Itu qadhiyah syartiyah. Atau contoh yang lain, tak ada rotan akar pun jadi, itu termasuk qadhiyah syartiyah. Jadi penggunaan akar tergantung tidak adanya rotan, itu qadhiyah syartiyah. Atau ingkanati syams, atau ilam yakun qadiman pada jadi maujudun, andaikan yang lama hilang maka yang baru akan timbul. Makanya jangan putus asa sama orang yang putusan pacaran. Jikalau yang lama hilang, pasti akan timbul yang baru. Artinya punya yang baru tergantung hilangnya yang lama. Ya, lamun yang lama ada, yang baru lama, namanya nyandung. Itu contoh qadhiyah syartiyah. Atau jikalau ada api maka asap ada. Jikalau ada api maka terjadi adanya asap. Jikalau ada api maka terjadi adanya asap. Artinya adanya asap tergantung adanya api. Katanya Pak Ustadz bohong, ini katanya api korek, ada api tapi nggak ada asapnya. Tapi ada asapnya tadi ya, terkadang tidak terlihat. Kalau ingin terlihat, ambil korek, ambil rokok, pasti ada asapnya. Tetap ada tadi juga asapnya. Oh, itu punya kompor gas nggak ada asapnya, tetap ada. Kalaupun tidak terlihat, ambil aja panci, isi air, pasti ada asapnya. Jadi yang sedikit lambat terjadi asap, padahal ada itu langsung, cuma tidak terlihat. Oke, kita tambah. Semoga saya dikritik. Namanya qadhiyah syartiyah murakhiyah. Kalau sedikit lambat terjadinya asap, tapi nggak mungkin karena tidak oleh mata. Itu contoh qadhiyah syartiyah muttasilah. Tinggal itu mah diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, gitu ya. Kalau bahasa anak mudanya, di mana ada kopi pasti di situ ada rokok. Kan kebanyakan begitu hukum itu. Tapi banyak pula sih yang mau kopi tapi tidak merokok. Itu. Nah, itu tidak, kalau memang itu keluar dari kaidah jangan dijadikan hukum. Tapi kalau itu untuk umum boleh aja. Gitu. Jadi satu sama lain saling mengikat, saling berhubungan. Di mana ada istri, di situ ada suami. Ya, artinya tapi tidak selalu bersatu. Secara bahasa lawan istri suami, suami istri. Itu terjadinya perkawinan, terjadinya mempelai perempuan tergantung adanya mempelai laki-laki. Kalau mempelai lakinya tidak ada, mau dikawinkan siapa, nama ayam. Itu qadhiyah syartiyah namanya. Nah, yang kedua qadhiyah syartiyah munfasilah. Artinya juz yang pertama dengan juz yang kedua bertentangan, kontradiksi, bagaikan minyak dan air. Seperti al-adad imma zauzun wa imma fardun.
Bilangan itu terkadang genap dan terkadang ganjil. Yaitu ganjil bukan genap, genap bukan ganjil, minyak bukan air, air bukan minyak. Kontradiksi. Makanya kita harus dimaklumi. Hidup itu nggak bakalan lurus saja, ada kontradiksi. Ada yang suka dan yang nggak suka. Ya, jangan baperan dah. Banyak dicela, ada yang mencela, ada yang suka. Maaf ya. Allah dan Rasulnya saja banyak mencela orang kafir. Ulama besar juga banyak yang dicela, apalagi kita ulama bukan, kiai bukan. Jadi kalau banyak yang mencela, ya wajar. Jangan mencari kesempurnaan yang bersih, jangan mencari manusia. Jadi jangan sekali-kali Anda ingin sempurna menghindari dari celah. Nggak bakalan ada orang yang nggak dicela, pasti dicela selagi baik. Ya artinya kita jangan berperang, harus berbesar hati. Itu contoh qadiyah syartiyah, muttasilah, dan contoh qadiyah munfasilah. Nanti lanjutannya sesi yang akan datang. Demikian, semoga bermanfaat.